untuk meluruskan masalah perbaikan nama saya sendiri. Rasanya saya bisa ngomong sendiri juga bisa, tapi karena ini saya sudah ada di dalam pemerintahan dan ada di satu lembaga instansi negara, rasa-rasanya ini harus diklirkan dengan jawaban yang setegas-tegasnya bahwa pencucian uang itu tidak pernah benar yang dulu, dan yang sekarang pun apalagi ini dikait-kaitkan dengan, saya juga kurang paham bea cukai yang kemarin ada kasus berapa puluh miliar. Jadi gara-gara satu handphone ini saya masuk ke sini, handphonenya pun nggak pernah dikirim, handphonenya juga nggak pernah dikirim, kenal juga enggak. Ini jadi saya diklirkan dan saya minta tolong kepada Bang Hotman yang udah jelas-jelas ini, wah sudah sepak terjangnya kalau sebagai pengacara luar biasa lah. Sama halnya dengan saya kalau di entertain bolehlah saya. Oke, jadi menjawab pertanyaan kamu, kami berdua ini dua-duanya sama-sama pengacara, sama-sama sukses dalam karir masing-masing. Amin. Dan kami harus akui juga sama-sama kaya dan juga digemari banyak yang cantik-cantik. Cuma dia memilih, kalau dia memilih jalur birokrat. Kalau saya dikasih jabatan 5 menteri pun saya nggak mau. Saya pernah ngomong sama Pak Prabowo. Karena apa? Jangan bicara gaji deh. Ya, walaupun si Pigai nantang gua di mengatakan kok mencembur, gimana bisa nantang gua? Ya, gaji dia mah satu jam juga bisa dapat gitu. Tapi saya hidup bebas begini sangat bahagia. Kalau dia memilih birokrat, ya Pak tentu tantangannya banyak. Kalau saya enggak, malah cuma saya yang sukses, punya anak, punya istri, tapi berani posting dansa-dansa dengan beratusan aspri. Itulah hidupku, karena hidup kan sebentar. Dan itu semua nggak ada yang marah karena dari duitku sendiri, bukan proyek dari pemerintah, begitu loh. Oke? Betul, dan saya juga memilih itu. Kalau Bang Hotman saat setelah alhamdulillah selesai dengan hidupnya sendiri, saya nggak akan hidup selesai. maksudnya selesai dengan hidupnya sendiri itu alhamdulillah sudah mapan, sudah kaya. Bang Hotman kan memilih setelah itu happy berdansa. Kalau saya, karena saya mungkin masih muda, saya kan umur setengahnya Bang Hotman. Jadi saya mumpung masih ada waktu, ya namanya juga manusia, mudah-mudahan apa yang bisa saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk generasi muda. Saya bisa lakukan hal yang baik, ya dosa-dosa saya diampuni, beramal yang baik, melakukan hal yang baik, memberikan contoh yang baik seperti hal ini, nggak apa-apa. Hal yang jelek, hal yang terburuk seperti di berita begini, justru pasti akan ada hikmah di balik semuanya, terutama untuk anak-anak muda yang lain, bukan saya aja. Jadi kalau ada yang difitnah, ada yang memfitnah, yang memfitnah tahu sendiri bisa dipenjara, betul? Ya. Kalau sampai ketahuan, yang difitnah pun silakan speak up. Jadi jangan pernah takut lawan hoax, itu paling terpenting sekarang. Bukan ya korupsi pasti kita lawan, korupsi kita lawan, kejahatan yang lain kita lawan. Sekarang dia terpenting hoax di media sosial, hoax di berita-berita, itu kita harus mantap. Jadi Rapi ini membantu, berani menegur resiko, membantu pemerintah, ya ini ada resikonya. Kalau saya membantu ribuan rakyat, nggak ada resikonya karena pakai duit gua sendiri. Itu bedanya. Saya juga pakai duit sering, Ya, pakai duit. nggak, lu udah terima gaji loh. Iya, tapi gajinya juga ya. Gajinya si util gitu. Enggak bilang sih. Berkah juga, saya berkah juga, semuanya saya berkah. Oke, kita akan nanti mengumpulkan siapa-siapa yang kelewatan membuat bahan ini jadi ajang fitnahan di medsosnya, bukan sekedar hanya memberitakan. Kalau hanya sekedar memberitakan bahwa ada saksi ngomong ini di persidangan, oke. Tapi kalau diputar-putar menjadi tuduhan, itu sudah pencemaran nama baik. Itu kita akan tempuh proses hukum. Tapi kalau nama-nama staf Blu-ray yang di Amerika, orang udah ngaku saya cukup gratis kok, dia juga Rapi juga nggak mau gitu loh. Jadi itu kesimpulannya. Intinya juga begini. Alhamdulillah hari ini terima kasih, saya apresiasi kepada teman-teman wartawan yang sudah mau datang ke sini, dan tentunya juga saya ini menunggu Bang Hotman pulang dari kemarin. Kenapa? Karena buat saya gini, kalau bisa diselesaikan cepat hari ini, karena besok pasti akan ada masalah lagi. Besok pasti ada hal baru lagi. Jadi selesai hari ini, clearkan semua. Besok saya pengen banyak aktivitas yang perlu saya lakukan lagi. Saya nggak mau buang-buang waktu dengan ngurus hal yang buat saya rasa-rasanya bukan ini hal kecil, yang saya tidak menyepelekan ya, tapi yang mengganggu. Saya ini orangnya begini, selesai hari ini, selesai jam ini, lebih cepat lebih baik kita selesaikan, karena besok akan ada masalah baru lagi, besok akan ada tugas baru lagi. Saya masih pengen melakukan hal-hal yang lebih banyak bermanfaat untuk saya gitu. Saya nggak pernah dijaga-jaga ketat, saya nggak pernah selektif. Buat saya gini, saya selalu percaya, almarhum bapak saya itu selalu bilang, silaturahmi itu adalah nomor satu.
Jadi siapapun saya selalu membuka tangan saya selebar-lebarnya untuk berkenalan sama siapapun itu. Tapi saya percaya kok kita kan punya Tuhan, punya Allah. Orang yang baik akan selalu dekatkan dengan yang baik. Orang yang kurang baik atau orang ada yang niat baik, kalau selama kita tetap punya iman dan takwa, orang yang tidak baik itu pasti akan disingkirkan sendiri dengan alam, dengan tangan Allah. Oke, jadi secara kita simpulkan sebelum kita tutup, secara kesimpulan hukumnya adalah, fakta hukumnya adalah satu, Raffi tidak pernah memesan iPhone maupun laptop dari Blu-ray, itu tidak pernah pesan. Kedua, Raffi kenal aja enggak siapa itu Blu-ray. Ya, hanya kebetulan berkunjung ke restoran Awang Kitchen di Amerika, di sampingnya ada Blu-ray. Ketiga, sudah ada pengakuan dari orang Blu-ray di Amerika yang mengatakan, kasihan Raffi kenapa difitnah, aku kan cuma nawarin gratis. Itu pun nggak jadi. Nggak mau saya juga. Oh, nggak mau juga. Saya juga nggak mau. Dan juga nggak ada komunikasi sesudah itu, nggak ada komunikasi lagi. Jadi benar-benar satu handphone pun tidak pernah pesan, minta juga enggak, dikirim juga enggak, total nol. Artinya tidak ada kaitan apapun Raffi peranannya dengan tangkap tangan Blu-ray yang tertangkap tangan dalam memasukkan barang import ke Indonesia. Semua adalah fitnah dan dipersebarluaskan, diperbesar oleh orang-orang yang sakit jiwa dan dendam politik. Itu aja kesimpulannya. Oke? Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya teman-teman. Oke, bahan ini jangan lupa kita bagi semua, chatnya kita bagi, foto-fotonya kita bagi, ada semua di sini. Silakan ambil dari tim saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih spesial untuk Bang Hot Bang Paris. Terima kasih Ya. beserta pengacaranya. Oke, kita foto. Dan mana fotonya itu? Ini